Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan selamat pada kalian semua yang telah diterima sebagai siswa SMP Negeri 1 Tanggul kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum saya lanjutkan ke materi kita kali ini, perlu saya perkenalkan diri saya karena saya yakin banyak yang belum kenal ke saya. Perkenalkan, nama saya Leksono Wahyu Hidayat. Saya guru SMP 1 Tanggul, biasa dipanggil Pak Sony, dan saya mengajar IPA di kelas 9. Alamat saya di Tanggul Timur, depan Polsek. Baiklah anak-anak, kali ini Pak Sony akan menyampaikan materi pendidikan karakter pada MPLS kali ini. Apakah kalian sudah tahu MPLS? Nah, kalau belum tahu, perlu saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa saja yang perlu diperkenalkan? Ada gurunya, ada mata pelajarannya, ada cara belajarnya, fasilitas sekolahnya, aturannya, dan lain-lain. Dan salah satunya adalah tentang pendidikan karakter yang akan Pak Sony sampaikan kali ini. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan video Pak Sony kali ini. Kalian perhatikan juga dengan sama paparan-paparannya mengenai pendidikan karakter agar kalian bisa menjawab semua pertanyaan Pak Sony nanti di akhir materi ini. Silakan diperhatikan. Pentingnya pendidikan karakter. Pengertian karakter. Karakter juga dapat diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya, yaitu tabiat atau wataknya. Berkarakter berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, dan berwatak. Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan, habituation tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham kognitif tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan atau afektif nilai yang baik dan biasa melakukannya atau psikomotor. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang baik, moral knowing, akan tetapi juga merasakan dengan baik atau loving good moral feeling, dan perilaku yang baik atau moral action. Tujuan, fungsi, dan media pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter berfungsi: 1. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. 2. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. 3. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Proses pendidikan karakter.
proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik, dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Karakter merupakan internalisasi nilai-nilai yang semula berasal dari lingkungan menjadi bagian kepribadiannya. Karakter dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan. Jati diri berinteraksi dengan lingkungan sehingga membentuk karakter, sedangkan karakter akan mempengaruhi perilaku. Karakter pribadi-pribadi akan membentuk karakter masyarakat yang pada akhirnya akan membentuk karakter bangsa. Tahapan pembentukan karakter yaitu pertama mengetahui, memahami, membiasakan, meyakini, melakukan sesuai tahapan-tahapan 1, 2, 3, dan 4, dan yang pada akhirnya dipertahankan karakter yang baik. Kalau karakter itu masih belum baik, tentunya akan dirubah, akan dibentuk sehingga menjadi berkarakter yang baik. Karakter yang baik atau nilai karakter itu sendiri akan berkaitan dengan lingkungan. Kalau berhubungan dengan Tuhan, maka orang yang berkarakter itu akan takwa, akan takut, akan sabar, akan syukur, akan qanaah. Nilai karakter dengan diri sendiri, orang tersebut yang sudah terbentuk karakternya akan jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, mandiri, mempunyai rasa ingin tahu. Sedangkan nilai karakter dihubungkan dengan sesama dan lingkungan, tentunya orang yang sudah berkarakter itu akan sadar hak dan kewajibannya, patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun dan demokratis, peduli sosial dan lingkungan. Nilai karakter yang dihubungkan dengan kebangsaan, maka orang yang sudah berkarakter itu akan muncul dari dirinya itu seorang yang nasionalisme dan menghargai keberagaman, pemahaman terhadap budaya dan ekonomi. Contoh-contoh karakter baik yang contoh buruk ataupun yang baik. Kenapa kita berhenti kalau melihat rambu-rambu lalu lintas seperti ini? Tentunya kita akan tahu arti lampu lalu lintas. Dengan Inggrisnya lampu hijau go, lampu kuning very very slow, lampu merah stop. Namun kebiasaan yang kita ketahui di Indonesia, lampu hijau jalan terus, lampu kuning justru malah tancap gas, dan lampu merah tancap gaspol. Di sini ada rambu lalu lintas di mana maksimal 40 km. Bagaimana kecepatan Anda? Sudah sesuai dengan rambu lalu lintas ini? Apa melebihi dari itu? Utama bangsa ini tidak genuine, tidak tulus ikhlas, tidak asli atau otentik. Semuanya akan terlihat semu, senang basa-basi, dan budaya asal bapak senang.
inilah yang harus kita rubah sehingga nanti akan kita menjadi orang yang baik. Sedangkan di Jepang, penanaman karakter di masyarakat itu sudah terbentuk, di mana kalau bertemu dengan orang lain akan memberi penghormatan yang sebagaimana gambar ini. Kalau sudah terbentuk seperti itu, maka saling menghargai, saling menghormati itu adalah sangat diperlukan, sangat penting. Tentunya kita orang Indonesia harus lebih pintar lagi, apalagi di Indonesia dikenal dengan adat ketimuran, di mana adat ketimuran itu sopan santunnya masih sangat dihargai, ditinggikan. Jadi penanaman karakter, baik itu karakter pribadi atau karakter sosial, itu harus nampak apalagi setelah kita belajar di SNTN 1 Japa ini. Kalau kita sudah berkarakter, nanti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pendidikan karakter memanen emas di masa depan. Jadi kita sekali lagi bahwa kita harus mengedepankan karakter yang baik. Kita jangan sampai tidak belajar semua tata tertib, semua aturan sosial, semua undang-undang, semua aturan sosial, aturan negara, ataupun aturan agama. Kalau kita sudah mempelajari itu semua, insya Allah kita akan berkarakter yang. Demikian anak-anak paparan tentang pendidikan karakter yang sudah kalian perhatikan tadi di depan. Namun demikian, sebelum saya mengakhiri materi pendidikan karakter kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada satu pertanyaan dari saya. Dan pertanyaan ini tolong kalian jawab pada kertas, lembar kertas, ditulis jawabannya, ditulis nama kalian, kemudian difoto dan fotonya dikirimkan ke grup WA kalian. Adapun pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pendidikan karakter yang sudah kalian terima? Ya, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pendidikan karakter ketika kita berada di lampu merah atau traffic light? Ya. Nah, jawaban kalian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jawabannya ditulis di kertas, dikasih nama, difoto, kemudian fotonya kirimkan ke grup WA kalian. Oke? Baiklah anak-anak, dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, saya akhiri materi pendidikan karakter di MPLS kali ini. Saya mohon maaf bila mana ada hal-hal yang membuat kalian tidak berkenan semua tentang apa yang sudah saya sampaikan, dan tak lupa saya sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.